Maka kalau membaca surat Yasin, ini maksudnya khalasa ini oleh Allah SWT dipelihara, dijaga dari berhutang. Dan sampai berhutang oleh Allah SWT dari mana? Ya, min haitsu la yahtasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang segar ini kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh berjamaah, juga sama-sama niat untuk menambah ilmu kita, ilmu syariat, dalam rangka kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat salamnya Allah mudah-mudahan senantiasa tercurah melimpah ruah ke pangkuan junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau sampai kiamat serta berikutnya. Sebelum kita kaji kitab Tafsir Yasin Hamamizadah, mari kita tawasul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga beliau, para aulia dari awal sampai akhir, khususnya sunan-sunan wali songo yang telah membabat Islam di tanah Jawa ini. Juga kepada seluruh guru-guru kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, seluruh kaum muslimin muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Juga tawasul pada Asy-Syaikh Hamamizadah yang mentaklif kitab Tafsir Yasin ini. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah lagi kita khususkan yang nyumbang ahad barokah pagi ini, Ibu Diana Gang Indragiri, Jalan Indragiri. Mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama lan kaya hadis qala kang dawuh sapa alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ayyuma muslimin ingin dindi muslim atau wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon quri'a kang den wacaake indahuma ana ing ngarepe au ing sandingi muslimin wa muslimatin surat Yasin ing surat Yasin wa huma lan utawi karune muslimin wa muslimatin iku fi sakaratil mauti ing dalam sekarat pati nazala mokon tumurun alaihi ma ing atasi muslimin wa muslimatin bi adadi kulli harfin kelawan hitungan saben-saben sak huruf sopo asratu amlakin 10 pira-pira malaikat yaqumuna kang padha jumeneng sapa asratu amlakin baina aidihima ana ing ngarepe muslimin wa muslimatin sufufan hale berbaris yusalluna padha nyuwunake rahmat sapa asratu amlakin alaihima ing atasi muslimin wa muslimatin wa yastaghfiruna lan jalukake sepura sapa amlak lahuma katuwe karuni muslimin wa muslimatin wa yashhaduna lan padha nyekseni sapa amlak huslahuma ing atuse karuni muslimin wa muslimatin wa yattabi'una lan padha ngiringake sapa amlak janazatahuma ing janazai muslimin wa muslimatin. Maksudnya di mana saja orang Islam laki-laki atau orang Islam perempuan yang pada waktu itu dalam sakaratul maut akan menghadapi kematian. Jadi orang Islam yang menghadapi kematian itu apabila dibacakan surat Yasin maka akan turun kepada orang Islam yang sekarat itu, sakaratul maut itu, tiap-tiap huruf dari Yasin ini akan turun 10 malaikat. Ada berapa ribu huruf itu surat Yasin. Bayangkan Yasin itu sudah 2 huruf, berarti 20 malaikat dari Yasin saja. Ayat-ayat berikutnya, maka malaikat yang diturunkan oleh Allah SWT pada orang yang menghadapi sakaratul maut itu sama berbaris di hadapan orang Islam yang akan menghadapi kematian. Berapa juta malaikat? Subhanallah. Apa gunanya malaikat itu berbaris di hadapan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut? Tujuannya adalah yusalluna, memohonkan rahmat kepada Allah SWT, memohonkan kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menghadapi sakaratul maut tersebut. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang menghadapi sakaratul maut tersebut. Wa yashhaduna ghuslahuma, bukan hanya memohonkan ampun dan memohonkan rahmat, tapi para malaikat juga ikut menyaksikan ketika orang yang sudah meninggal itu dimandikan.
Itu disaksikan oleh para malaikat tersebut. Bukan hanya disaksikan waktu dimandikan, tapi wayattabi'una janazatahuma, dan ikut mengantarkan jenazahnya ke kubur para malaikat. Ini pentingnya manakala ada orang yang sedang menghadapi kematian, ada yang membacakan surat Yasin, ada yang menalkin, menuntun bacaan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah yang menghadapi sakaratul maut membaca la ilaha illallah, maka berhenti sudah. La ilaha illallah. Tidak usah teruskan sudah. Karena kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir kata-katanya la ilaha illallah, maka ia berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kok perlu dibacakan surat Yasin ketika kita sakaratul maut? Karena ketika kita menghadapi sakaratul maut, iblis itu berupa-rupa. Ada yang berupa ibunya datang membujuk, le aku ibu sekalipun ibunya sudah meninggal, itu iblis berupa ibunya datang. Tidak ada yang bisa menolong kecuali ibu le. Ini dilupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dibacakan surat Yasin, semua yang mengganggu itu diusir oleh malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama lan koyok hadis qala kang dawuh sapa alaihi salam Rasulullah Muhammad alaihi salam, aksiru ngakeh-ngakeh no sira kabeh qiraat hadhihi surata ing maca ikilah surat, fa inna fiha muqa sak temeni ing dalem ikilah surat hadhihi surah iku khosaisun akeh keutamaan kekhususan kasiratun kang akeh, hatta kila sehingga den dawuhaken fi syarhi hadzal hadisi ing dalam syarahi hadis iki, annal jai'a, ada di hadis yang lain itu annal jia'a sak temeni wong kang ngelih. Ngelih itu artinya luwe, lapar. Idza qara'a tatkala ni maca sapa jai ha ing hadis surah bihuduril qalbi kelawan khusyuk ati, asba'a muka markake hu ing jai sapa Allah mim fadlihi saking fadli Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hadis yang lain Rasulullah SAW dawuh, perbanyaklah olehmu membaca surat Yasin ini. Karena pada surat Yasin ini banyak kekhususan, banyak keistimewaan. Di antaranya sesungguhnya orang yang sedang lapar terus membaca surat Yasin ini bihuduril qalbi, dengan khusyuk, apalagi dengan tadabbur, mengerti maknanya, maka dengan keutamaan dari surat Yasin ini Allah akan menghilangkan rasa laparnya, ngelihnya ini dihilangkan oleh Allah SWT. Makanya banyak orang-orang salafus soleh itu dulu tidak makan apa yang tumbuh dari bumi, tidak minum dari air yang turun dari langit, tapi cukup membaca surat Yasin dengan khusyuk, khudu, dan juga baca tasbihat, itu sudah kenyang. Para walinya Allah itu seperti itu.
Subhanallah. Jadi di antara keistimewaan surat Yasin adalah barang siapa membaca dengan khusyuk, khudu pada waktu itu dalam keadaan lapar, maka Allah akan memberikan rasa kenyang pada orang yang membaca surat Yasin dengan khusyuk tadi. Wa in qara'a lan lamun maca ha ing hadhihi surah sapa al khaifu wong kang kuatir, wong kang wedi, adhaba muko bakal ngilaken sapa Allah taala husnahu ing kesedihane khaif wa khaufahu lan kekuatirane khaif. Jadi kalau dibaca oleh orang yang sedang mengalami rasa takut, galau, khawatir, maka dengan keistimewaan surat Yasin Allah akan menghilangkan rasa takutnya, rasa khawatirnya. Ini diantara keistimewaan daripada surat Yasin. Wa in qara'alan lamun maca ha ing hadhi surah sapa al fakiru wong kang fakir khallasa moko bakal beresaken min dainihi saking utangi fakir. Nah, kalau orang fakir, fakir itu artinya orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Kalau miskin itu punya penghasilan tapi besar pasak daripada tiang. Jadi misalnya sehari mestinya habis 50.000, kalau orang miskin ini hasilnya cuma 25.000. Besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Maka kalau membaca surat Yasin, ini maksudnya kholasa ini oleh Allah SWT dipelihara, dijaga dari berhutang. Tidak sampai berhutang oleh Allah SWT dipenuhi. Dari mana? Ya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga-duga. Makanya saya ingat Al-Maghfurlah, ada Kiai Nur Muhammad Iskandar yang pengasuh pondok pesantren As-Siddiqiyah di Jakarta. Beliau itu kalau jalan pagi itu tidak akan pulang sebelum menyelesaikan 51 kali baca surat Yasin di jalan. Jadi berjalan tuh beliau membaca surat Yasin. Nanti kembali ke dalam beliau sudah sejumlah 51 kali surat Yasin. Subhanallah. Padahal satu kali surat Yasin saja pahalanya sudah sama dengan menghatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali. Insyaallah. Kalau 50 berapa? 500 kali hatam Quran. Nah, memang beliau hafal Quran, jadi mudah. Tapi insya Allah kalau surat Yasin kan banyak yang hafal ya. Baca surat Yasin kemana satu kali kan sudah sama dengan 10 kali hatam Al-Quran. Jadi orang yang fakir kalau membaca surat Yasin maka akan dijaga oleh Allah, dibereskan hutang-hutangnya. Tidak sampai hutang, oleh Allah sudah dipenuhi kebutuhannya. Ya memang syaratnya harus khusyuk hudu tadi itu. Karena kita baca Yasin kan kemana-mana pikiran kita kadangnya. Tidak khusyuk, tidak hudu. Wa idza qara'alan tatkalane maca ha ing hadhi surah sapa dzul hajati wong kang anduweni hajat qadha moko bakal mutusake sapa Allah taala hajatahu ing hajati dzul hajah. Kalau dibaca oleh orang yang punya hajat, banyak orang punya hajat banyak ya. Hajat apa saja, hajat dunia, hajat akhirat, yang bujang-bujang ingin punya pasangan, baca surat Yasin, maka oleh Allah akan diselesaikan hajatnya. Punya cita-cita, baca surat Yasin. Makanya orang dulu tuh baca surat Yasin biasanya sampai 41 kali.
Supaya apa? Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang udah sulit, tidak kuat baca 41 kali surat Yasin ya. Satu kali saja sudah lumayan tiap hari. Subhanallah. Jadi kalau dibaca orang yang punya hajat, maka hajatnya oleh Allah SWT ditunaikan ya, dikabulkan. Wa man qara'alan utawi sapane wong qara'a kang maca sapa man ha ing hadis surah fi subhi ing dalam waktu subuh. Nah, kalau surat Yasin dibaca pada waktu subuh, ya alhamdulillah saya sendiri mencoba sehabis wirid-wirid itu baca surat Yasin 1 kali mau pulang itu. Bagaimana kalau baca waktu subuh? Yakunu moko ono fi amanillahi ing dalam penjagaani Allah Ta'ala ilal masai tumeka maring sore. Jadi kalau membaca waktu subuh surat Yasin kita baca sampai ke rumah ya, pagi-pagi, maka dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah sampai sore. Ini diantara keistimewaan daripada surat Yasin. Wa fi ayyi baldatin lang ing dalem endi-endi negara, endi-endi wilayah, idza tuliyat are kalane den waca apa hadis surah au fusirat utawa den tafsirake, dibaca tafsirnya seperti hari ini. Rafa'a moko bakal ngangkat sapa Allah Ta'ala anhum ingatasi ahlul baldah al balaa ing bala, bahaya, tidak ada bahaya. Wal qahqa lan paceklik, qahqa paceklik, kita akan dijauhkan dari paceklik. Wal ghalaa lan krisis moneter, sulit keuangan. Wa tauna lan penyakit taun. Wal wabaa lan wabak. Wabak ini seperti corona. Wal maradhalan penyakit bihurmatiha kelawan kemuliaani surat Yasin. Jadi kalau di satu daerah dibacakan surat Yasin, bahkan dibacakan tafsirnya seperti pagi ini, maka di daerah itu akan dijauhkan oleh Allah SWT dari bahaya, dari paceklik, dari krisis moneter, dari penyakit. Makanya dengan adanya corona, kalau kita sering baca Yasin, insya Allah keluarganya sudah dipelihara oleh Allah. Maka sering-sering baca surat Yasin. Karena anak saya kecil itu sudah hafal surat Yasin itu. Kenapa? Surat Yasin ini penting supaya anak-anak ini jauh dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Keluarga kita juga dijauhkan dari penyakit yang membahayakan. Waman lan utawi sapane wong qara kang maca sapa man ha ing hadis surah fil laili ing dalam waktu bengi, yakunu moko bakal ana sapa ahluhu keluargane man fi amanillahi ing dalam penjagane Allah Ta'ala ila subhi tumeka maring subuh. Kalau surat Yasin dibaca pada malam hari, maksudnya malam hari itu ya mulai masuk maghrib gitu ya. Setelah maghrib kita baca Yasin, maka keluarganya itu ya anaknya, ya istrinya, itu oleh Allah SWT akan dijaga, akan berada dalam lindungan Allah SWT sampai subuh. Kalau dibaca waktu maghrib, maka sampai subuh dipelihara oleh Allah. Ini penting. Ketika habis subuh kita baca Yasin, ketika habis maghrib juga kita baca Yasin. Ya jangan Yasin saja, baca yang lain juga, menghatamkan Al-Quran ya.
baca 1 juz. Ini seperti Pak Haji Mukti tiap hari mudawamah baca Quran. Alhamdulillah, nikmat memang kalau sudah istiqomah. Wa idza quri'at lan arekalani den waca alal mayyiti ing atase mayit. Makanya para salafus saleh itu ke kubur baca Yasin. Dilarang enggak, yang dilarang itu baca Quran itu di WC, di jeding, itu dilarang. Kalau di kubur enggak apa-apa, asalkan suci kuburannya, enggak apa-apa. Khuffifat moko bakal ngentengaken anhu ing atasi mayit apa adzabul qabri, siksa kubur. Ingkana lamun ono sopo mayit min ahlil adzabi, saking ahli adab. Wa illa lamun ora fatakunu muka ono apa mayit fi rohihi ing dalem istirahate warohatihi lan kepenake ziyadatan, tadi tambahan. Kalau dibacakan di kubur untuk mayit maksudnya, maka khuffifat anhu adzabul qabri, siksanya diringankan oleh Allah. Kalau itu termasuk orang yang ahli adab, ahli siksa. Wa illa kalau tidak termasuk orang yang ahli adab, tidak disiksa oleh Allah, maka akan menambah ketenangannya, menambah istirahatnya, tambah enaknya, tambah senangnya. Ini kalau dibacakan surat Yasin. Yang penting kita kalau ke kubur membacakan surat Yasin, karena memang ada dasarnya. Li'annal qabra, krono satuhuni kubur iku raudhatun, taman-taman min riyadil jinani, saking taman-taman swarga. Au hufratun utawa luangan min hufarin nirani, saking luangan neraka. Jadi kenapa harus kita bacakan surat Yasin di kubur itu? Karena di kubur itu hanya ada 2 jurusan saja. Jadi orang ahli kubur tidak mungkin bingung. Ada 2 jurusan. Pertama jurusan Raudhatum Riyadil Jinan, jurusan taman-taman surganya Allah SWT. Jadi orang ahli kubur itu kalau tidak termasuk ahli siksa, sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kita kan yang sudah nikah pernah mengalami jadi pengantin baru, senangnya luar biasa. Ini kalau dibandingkan dengan senangnya orang yang berada dalam taman-taman surganya Allah di kubur, tidak ada apa-apanya. Kesenangannya pengantin baru itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan senangnya orang beriman ketika dimasukkan ke dalam kubur dan mendapat nikmat kubur. Wa illa kalau tidak termasuk orang yang ahli adab, ya, kalau ahli adab khuffifat. Kalau tidak masuk ahli adab, ditambah lagi senangnya, ditambah lagi. Kalau sedang disiksa, khuffifat, diringankan oleh Allah. Biasanya digoto sampai 50 kali, itu digoto cuma 5 kali. Itu pentingnya kita membacakan surat Yasin di kuburan. Saya tambah lagi, wa fi lafzi Yasin, lan ing dalem lafaz Yasin iku khamsatu aqwalin, ono 5 pendapat, akal pendapat. Ada 5 pendapat dalam Yasin ini. Siapa yang berpendapat ini? Ya para mufassir, yang ahli tafsir. Qala dawu sapa ba'dul mufassirina, sebagian para mufassir.
Yasin utawi Yasin iku ya insanu, ya insan. Asalnya Yasin itu menurut sebagian mufassir yang pertama adalah ya insan. Wa adatul arabi, lan kebiasaane wong kang Arab, annahum setuhni wong kang Arab, yakhuduna padha ngalap sapa wong Arab min kulli kalimatin saking saben-saben kalimat harfan ing sak huruf, summa yatalaffadzuna muka kari-kari nglafataken sapa Arab bihi kelawan sak huruf, wa yakhuduna lan padha ngarap sapa wong Arab min ya in nidai saking iyai huruf nida ya an ing ya, wa minal insani lan saking lapat insan sinan ing sin, farokabuhuma muka nyusun karuni iya lan sin, fasoro muka dadi ya insanu dadi yasin. Wal muradu minhu lan utawi kang den karepake minhu saking yasin iku ya Muhammadu alaihi salam, he Muhammad alaihi salam. Ini pendapat pertama, bahwasanya yasin itu diambil dari kata ya insanu. Iyanya ini harfun nida, huruf panggilan, artinya iya itu hai gitu. Insanu diambil sinnya, maka jadi yasin ini maksudnya adalah ya Muhammad. Nabi Muhammad kan insan. Hei Muhammad alaihi salam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, wa qala lan dawuh sapa ba'dul mufassirina, setengah saking para mufassir, al muradu kang den karepake minhu saking yasin ya sayyidal mursalina, he pimpinane para utusane Allah. Jadi ada mufassir yang memaknai yasin itu adalah ya sayyidal mursalin, wahai pimpinan bendorone Allah. Pimpinane makhluk itu sayyid. Seperti daunnya Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhrah. Aku ini adalah sayyidnya anak cucu Adam. Ini dawuh Rasulullah nih, hadis sahih. Rawi Dailami. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhrah. Aku ini adalah sayyidnya manusia, tapi aku tidak membanggakan diri, wala fakhrah. Makanya boleh orang baca sholawat pakai sayyidina, boleh. Ya tidak, ya tidak apa-apa, boleh juga. Seperti kita kalau baca syahadat kan tidak pakai sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bertahlil, nah, digandengkan kalimat tauhid juga tidak pakai sayyidina. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Makanya baca sholawat pakai sayyidina bagus. Yang tidak pakai sayyidina bagus. Yang tidak bagus, yang tidak baca sama sekali. Sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bagus. Tidak pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bagus. Yang tidak bagus, yang tidak sholat sama sekali. Nah, banyak sudah baca sholawat. Orang yang punya hajat dunia, punya hajat akhirat, punya penyakit, banyak baca sholawat 1000 kali, bagus. Kalau 1000 kali sudah haram masuk neraka. Yang banyak baca sholawat pada Rasulullah, maka akan banyak istrinya kelak di surganya Allah SWT. Subhanallah. Jadi pendapat kedua dari mufassir ini, yang dimaksud yasin adalah ya sayyidal mursalin. Pendapat ketiga, wa qala lan dawuh sapa ba'dhum, sebagian saking para mufassir, yasin utawi yasin iku
ismun aran jeneng min asma'il Qur'ani saking asmani Al-Qur'an. Jadi ada mufassir yang mengatakan bahwasanya Yasin itu nama dari Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an Yasin. Ya memang pendapat para mufassir apa ini? Pendapat saja ya. Makanya para mufassir tidak mutlak benar. Karena namanya mufassir ini sesuai dengan ya kemampuan keilmuan daripada mufassir tersebut. Pendapat berikutnya adalah waqala lan dawuh sapa ba'dhum, sebagian saking para mufassir, Yasin utawi kuat Yasin iku ismun aran min asma'illahi ta'ala saking pira-pira asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Ini pendapat mufassir bahwasanya Yasin itu adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, mungkin terakhir ini ya. Wa qalan dawu sapa ba'dhum sebagian mufassir, Yasin utawi Yasin iku ismus surati, jenengi surah, namanya surat. Makanya di dalam Al-Qur'an ini ada surat namanya surat Yasin, nama surat. Wa dzukira lan den tuturaken fi tafsiril Istirabadi, ing dalam tafsir Istirabadi, annallaha satemene Allah taala iku arba'atu alafin, utawi 4.000 ismin jeneng. Jadi menurut tafsir Istirabadi, di dalam tafsir Istirabadi sebetulnya Allah SWT mempunyai 4.000 nama. 4.000 nama. Kalau kita kan kenal dengan hanya 99 nama Allah, namanya Asmaul Husna. Bagaimana perinciannya? Alfun utawi arba'atu alafin min alfun utawi sewu minha saking arba'atu alafin iku la ya'rifuhu, orang ngawruhi ing alfun ghairullahi ta'ala saliyane Allah ta'ala. Yang 1000 nama Allah ya, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 ini hanya Allah yang tahu nama Allah. Wa alfun lan utawi 1000 minha saking arba'atu alafin la ya'rifu ora den weruhi apa alfun ghairul malaikati saliyane malaikat. Yang 1000 lagi itu tidak ketahui kecuali oleh Allah dan para malaikat. Kita tidak tahu, para nabi juga tahu. Yang tahu hanya Allah dan para malaikat. Wa alfun lan utawi 1000 iku fil lauhil mahfudzi, ono ing dalem Lauh Mahfud. Yang 1000 lagi tercatat di Lauh Mahfud. Lauh Mahfud ini artinya papan tulis yang mencatat semua perbuatan manusia. Tidak dicatat ketika masih anak-anak. Ini tidak dicatat di Lauh Mahfud. Bekerja apa saja anak-anak itu tidak dapat apa-apa. Misalnya bekerja dosa, orang tuanya yang nanggung. Misalnya anak-anak sudah diajari sholat, baca Quran, maka pahalanya ini masih ke orang tuanya. Itu untung Pak Multazam itu anaknya sudah bagus baca Qurannya, pahalanya itu ke bapak ibunya. Makanya coba dibentak ayah ini, karena pahalanya panen orang tuanya ketika masih anak-anak. Kapan lagi Lauh Mahfud ini tidak mencatat amal kita? Ketika kita tidur, prai tidak dicatat. Kecuali dalam tidurnya mimpi baca sholawat, dicatat pahala. Mimpi dalam tidurnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, pahala terus. Mimpi baca Quran tidak dicatat. Jadi ketika tidur prai Lauh Mahfud itu. Kapan lagi?
Ketika kita gila, maka Lauhul Mahfuz tidak mencatat apa saja pekerjaan orang gila, mau sholat, mau berbuat dosa tidak dicatat. Makanya orang gila membunuh orang tidak dihukum karena gila. Jadi tidak ada catatan bagi orang gila. Ketika kita bangun tidur, yang sudah balik seperti kita ini namanya mukallaf. Terus sudah ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, pahala. Apalagi ditambah dengan la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faghfirli maka diampuni semua dosanya oleh Allah ketika bangun tidur. Biasakan seperti itu. Terus sudah, selama kita masih sadar, ini dicatat terus pahala dosa terus. Ini Lauhul Mahfuz namanya. Sudah berapa tadi? Sudah 3.000 ya nama Allah. Pertama hanya Allah yang tahu, yang 1.000, yang 1.000 hanya malaikat dan Allah, yang 1.000 tercatat di Lauhul Mahfuz. Wa salasumi'atin lan 300 fit Taurati tercatat ono ing kitab Taurat. Yang 300 ada di dalam kitab Taurat nama Allah ya. Wa salasumi'atin lan 300 fil Injili tercatat ono ing kitab Injil. Yang 300 berada dalam kitab Injil. Wa salasumi'atin lan utawi 300 iku fi Zaburi tercatat ono ing dalam kitab Zabur. Sudah berapa? 900 ya. 3.900. Ya. Wa mi'atun lan utawi 100 minha saking alfun. Nah, yang 100 fil Qur'ani tercatat ono ing dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang 100 ada di Al-Quran, tapi tis'atun utawi songu wa tis'una lan 90 berarti berapa? 99 iku zahiratun cetho welo-welo jelas. Yang 99 jelas kan? Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran sampai 99. Wa wahidun lan utawi kang siji kan sudah 999 ya. Tinggal satu untuk mencapai 4.000 tadi itu. Minha saking mi'ah saking 100 iku khafiyun samar dirahasiakan oleh Allah. Wa huwa utawi wahid kang siji iku al ismul a'zam la ya'rifuhu uraten werui apa wahid illa angin ay kecoba al anbiya wal mursalun kecoba para nabi lan para rasul. Ini yang tahu hanya para nabi dan para rasul yang satu ini. Dirahasiakan oleh Allah. Khafiyun anha. Yang 1.000 hanya Allah yang tahu ya. Yang 1.000 hanya Allah yang tahu, yang 1.000 hanya malaikat yang tahu, yang 1.000 tercatat di Lauh Mahfuz, yang 300 di kitab Taurat, yang 300 di kitab Zabur, yang 300 di kitab Injil, yang 100 ada di Al-Quran, yang jelas 99 Asmaul Husna, yang satu tidak diketahui disamarkan oleh Allah kecuali oleh para nabi dan para rasul. Di sini dulu, mudah-mudahan kaji kita ini menjadi kaji yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari,
Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya